Akan kita buat adalah untuk membuat aplikasi surat masuk dan surat keluar dengan beberapa field name yang tersedia untuk surat masuk dan juga untuk surat keluar. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke Microsoft Access. Nah, pada saat Anda membuka Microsoft Access, biasanya akan langsung diberikan tampilan awal seperti ini. Jadi langkah awal yang Anda lakukan adalah memilih menu blank database. Jadi kita pilih menu blank database, kemudian di sini akan diminta untuk menuliskan nama database yang akan kita buat. Jadi bebas saja, sesuaikan dengan nama projectnya apa. Misal di sini kita tentang surat masuk, berarti saya tulis saja surat masuk keluar. Untuk lokasinya nanti bisa disesuaikan lokasinya mau disimpan di folder mana di komputer. Kemudian setelah kita tuliskan ini, silakan Anda mengklik tombol create. Ini adalah tampilan dari Microsoft Access. Ya. Untuk awal-awal pembuatan akses ini boleh dimatikan dulu atau ditutup dulu. Jadi bisa diklik kanan, di close supaya lebih jelas. Nah, ada beberapa item yang akan kita buat di dalam Microsoft Access. Ada 3 yang paling penting. Yang pertama adalah table. Table ini fungsinya untuk menyimpan data yang akan kita buat database-nya. Jadi tempat penyimpanannya atau wadah penyimpanannya adalah di table. Kemudian ada form. Form ini fungsinya untuk mengisi data yang nanti akan tersimpan di dalam tabel. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan report, yaitu untuk laporan. Jadi apa yang pernah kita input, kemudian disimpan, nanti bisa ditampilkan kembali dalam bentuk laporan. Baik, langkah awal kita tadi ingin membuat surat masuk. Ya. Kita pilih menu tabel design. Nah, di tampilan ini Anda akan diberikan tampilan untuk mengisi field name, data type, dan juga description. Baik, jadi sesuai dengan yang tadi, ya, field name-nya ini, kemudian data tipenya ini, field size ini ukuran dari field yang nanti kita akan inputkan, dan description-nya seperti ini. Baik, jadi yang ini akan kita bawa ke dalam Microsoft Access. Kita tuliskan yang pertama USRTM. Kita pilih untuk data tipenya auto number saja. Untuk deskripsi ini boleh ditulis, boleh tidak. Jadi boleh dituliskan, boleh tidak. Makanya bentuknya di sini dituliskan opsional. Tapi karena kita menggunakan singkatan-singkatan dalam membuat field name, maka mungkin lebih bagus, lebih baik kita tuliskan apa singkatan dari field name tersebut. Misalnya di sini nomor urut masuk. Nah, kemudian yang kedua ada tanggal surat masuk. Untuk data tipenya kita bisa memilih date ya, karena bentuknya tanggal, jadi kita pilih date or time. Keterangannya di sini tanggal surat masuk. Selanjutnya ada asal surat masuk. Kita gunakan short text saja. Kemudian kita tuliskan asal dari surat masuk ini dari mana nanti. Setelah itu ada nomor suratnya biasanya ya. Nomor surat masuknya masih sama menggunakan short text. Ini nomor surat masuk. Kemudian sifat surat. Lanjut dengan tanggal surat itu sendiri.
surat, kemudian perihal, kemudian tujuannya ke siapa, nanti kita akan buatkan tujuan surat masuknya, mungkin kita keterangan ya. Kemudian disposisi, biasanya kalau surat masuk itu kan akan diberikan disposisi kepada siapa. Nah, untuk pembuatan pengetikan di dalam tabel sudah selesai. Sekarang kita atur. Tadi ada namanya field size. Untuk auto number di nomor urut surat masuk ini tidak perlu diatur. Untuk tanggal surat masuk di bawah sini ada namanya general. Kemudian ada tulisan format. Nah, di bagian general format ini kita ganti dengan medium date, ya. Jadi medium date. Asal surat kita batasi juga dengan ukuran field size-nya adalah, misal di sini saya tuliskan 50. Kemudian untuk nomor surat masuk saya ganti dengan 30. Sifat surat juga 30. Tanggal surat ini kembali menggunakan medium saja. Perihalnya, karena biasa perihal surat agak panjang, kita tuliskan 50. Tujuan surat juga sama, kita kasih 50. 50, 10 atau 30 tadi yang dimaksud adalah size-nya ya, ukuran karakter, jumlah karakter yang akan kita inputkan. Nah, selesai sampai di sini. Kemudian di sebuah tabel kita memerlukan yang disebut dengan primary key. Primary key itu adalah kunci utama atau kunci dalam satu tabel yang tidak mungkin bisa sama atau kita juga bisa bilang bersifat unik. Dari seluruh field name yang ada di sini, yang memungkinkan untuk tidak bisa kembar atau tidak bisa sama adalah yang pertama, yaitu nomor urut surat masuk. Caranya tinggal diklik di sini, kemudian dilihat di bagian menu desain ada tulisan primary key, tinggal diklik. Nah, seperti ini. Maka dia sudah akan terpola sebagai primary key. Seandainya tadi salah klik, misalnya sifat ini ternyata terklik sebagai primary key, Anda bisa dengan mudah memilih field yang lebih tepat untuk menjadi primary key, misalnya ke sini, kemudian klik langsung primary key, maka kuncinya juga akan ikut berpindah. Nah, selesai pembuatan tabel surat masuk, silakan kita simpan. Misalnya di sini ditulis T surat masuk. Ini ya. Kemudian kita klik OK. Untuk melihatnya, untuk melihat isiannya, kita bisa menggunakan desain juga, menu desain. Kemudian dilihat di samping kiri sini ada pilihan dua ya, design view sama dataset view. Kalau dataset view kita klik, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita bisa langsung mengisi lewat sini. Misal saya tuliskan tanggal suratnya, kita bikin saja tanggal 5. Asal surat misalnya Dinas Pariwisata Banjarmasin, nomor surat 073. Contoh aja ya, jadi ini bebas. Misalnya ECS deh, garis miring, bulannya 12, garis miring 2022. Sifat surat biasa. Tanggal surat kita terimanya tanggal 5, ternyata suratnya dibuatnya tanggal 2 misalnya. Perihalnya undangan seminar ke pariwisataan. Tujuannya ketua dinas Banjarmasin. Disposisinya misalnya wakil ketua. Nah, maka data sudah tersimpan ya. Kemudian kalau kita kembali ke desain view, kok hilang? Nggak hilang, dia masih bisa dirubah, masih bisa ditambah lagi kalau misalnya fieldnya mau ditambah ya. Tapi ingat, setiap kita melakukan perubahan harus melakukan penyimpanan. Kemudian kita cek lagi,
Nah, data tadi masih ada. Nah, sekarang kita tutup untuk bagian tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat form. Form itu adalah tempat mengisi. Nah, untuk lebih mudah, silakan memilih yang disebut dengan form wizard. Apa fungsinya form wizard? Nanti kita akan lihat. Nah, di form wizard kalau kita klik nanti akan menampilkan seperti ini. Jadi ada pilihan untuk tabel atau query-nya, kira-kira mau digunakan yang mana. Nah, berhubung kita baru punya satu tabel, maka yang muncul juga satu ya. Kemudian di samping kiri terlihat available field-nya, artinya field yang siap untuk digunakan. Kemudian yang sebelah kanan adalah field yang kita inginkan atau kita pilih, dikirimkan atau dimasukkan ke dalam select field. Karena kita ingin semuanya, maka Anda bisa mengklik tanda panah 2 yang ada di bawah sini. Kita pilih, kemudian tekan tombol next. Untuk layoutnya kita biarkan saja menggunakan kolomnar. Kita next kembali. Nah, untuk tampilan ininya bisa diganti dengan namanya app ya. Kita ganti app saja depannya. App surat masuk. App maksudnya form surat masuk. Kemudian biarkan posisinya langsung membuka formnya. Kemudian kita tekan tombol finish. Nah, maka yang kita inputkan di awal tadi akan terlihat di sini. Kalau kita mau menambahkan, bisa mengklik dengan memilih tombol di bawah dengan nama New Blank Record. Jadi membuat tampilan yang baru lagi atau membuat record yang baru. Karena tadi kita menggunakan auto number, maka untuk nomor urut surat masuk tidak perlu diketik ulang, cukup langsung ke bawah saja, langsung ke tanggal surat. Misalnya ada surat lagi di tanggal 5 ya, tetap tanggal surat yang kita terima tanggal 5, asal suratnya misalnya dari Koperasi Manunggal. Nomor suratnya 04342 garis miring kop M garis miring B garis miring 12. Sifat surat sama biasa lagi. Tanggal suratnya kita bikin di hari Kamis. Perihal suratnya penawaran, tujuannya disposisinya kepada wakil ketua, atau ini jangan wakil ketua, kepala bagian administrasi umum. Nah, kemudian kita tap ya, kita tap. Setelah itu setelah itu kita bisa melihat kembali dengan memilih tombol yang di sini. Jadi ini tampilan pertama, ini tampilan kedua. Ini record yang pertama, ini record yang kedua. Selesai sampai di sini. Ada yang agak kurang menarik di sini. Apa yang kurang menarik? Tulisannya masih berupa singkatan ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita bisa tutup dulu mungkin. Nah, kita close dulu. Kemudian untuk form surat masuknya diklik kanan, kita pilih desain. Form surat masuknya kita pilih desain. Kita perbaiki dari tulisan yang di depan sini dulu. Jadi caranya tinggal diklik, kemudian ditulis. Misalnya input data surat masuk. Kalau kurang lebar bisa dilebarkan, jadi diklik di luar dulu, kemudian klik di dalam sini, nanti di kotak ini tinggal dilebarkan, disesuaikan. Kemudian kalau mau dirubah fontnya atau ukurannya bisa dirubah ya. Misalnya kita tebalkan, miring, nah cukup mungkin gitu aja, nggak usah dimacam-macamin lagi. Nah kemudian untuk yang di bagian bawah, ini tadi kalau kita lihat tampilannya kan tidak rapi ya. Jadi ini boleh yang ini diblok dulu ya. Jadi sekali lagi caranya tinggal diklik di sini, drag sampai ke bawah. Kemudian di bagian format kita atur dia rata kiri. Biar datanya kiri semua.
Kemudian Anda diizinkan untuk merubah hanya pada bagian kirinya saja. Jadi yang di dalam kotak ini nggak boleh dirubah. Yang boleh dirubah yang ini, yang bagian label, ya. Misalnya nomor, urut, urut surat masuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian di bawah diganti misalnya tanggal surat masuk. Kemudian kita perbaiki semuanya. Asal surat masuk. Nomor surat surat tanggal surat perihal perihalnya. Kemudian tujuan dan yang terakhir disposisi. Kalau sudah, jangan lupa untuk menyimpan. Kita tekan tombol save. Nah, sekarang kita akan melihat tampilannya seperti apa perubahannya. Bisa mengklik desain, kemudian view, ambil form view. Nah, tampilannya sudah berubah ya, lebih menarik yang ini daripada yang pertama tadi. Yang pertama tulisannya lebih jelas, apa isiannya. Kemudian di atas diminta untuk menginputkan apa. Kemudian urutan atau posisi inputan surat ini sudah rata kiri semuanya. Selesai untuk pembuatan form. Kemudian bisa Anda close dulu. Nah, selanjutnya kita membuat laporan dari inputan yang pernah kita masukkan tadi. Caranya, kita pilih report wizard. Kemudian ini sama ya, baru satu. Kemudian semua yang ada di available kita pindahkan ke select field. Bisa satu-satu gini, atau langsung klik yang panahnya 2. Tekan tombol next. Nah, di sini akan diminta apakah Anda ingin membuat grup level dari field yang ada. Kalau kita tidak ingin membuat, abaikan saja. Jadi biasanya untuk bagian ini diabaikan ya, jangan ada pilihan. Kita next dulu. Nah, sekarang kita ingin urutkan data berdasarkan apa? Karena tadi kita membuat urut surat masuk, maka gunakanlah yang nomor urut surat masuk. Cukup satu saja. Kemudian kita tekan tombol next. Tampilannya menggunakan tabular, kemudian ukurannya potret. Nanti beda antara tabular, kolomner, dan justify bisa kita coba di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya memberikan contoh menggunakan layout tabular. Kemudian kita gunakan landscape aja ya. Kita gunakan landscape untuk kertasnya yang tidur. Kemudian kita next. Nah, di sini boleh diganti dengan lap, misalnya laporan surat masuk. Langsung tekan tombol finish dengan posisi preview report. Nah, kita finish. Nah, apa yang kita input tadi akan muncul di sini. Ya. Kalau tadi saya menggunakan kertasnya potret, otomatis akan terpotong. Makanya tadi saya memilih ukuran kertasnya yang landscape atau bentuk kertasnya yang landscape supaya terlihat. Nah, di sini juga masih terlihat kurang rapi. Caranya Anda bisa mengedit. Jadi misalnya saya tutup dulu, kemudian klik kanan di bagian laporan ini kita desain view. Posisi desain view kita ganti tulisannya. Misalnya di sini laporan data surat masuk. Gitu ya. Kemudian yang di tengah sini boleh, yang di atas ini untuk yang tadi. Ini boleh kita atur dulu formatnya, posisinya di tengah, tebal. Nah, kita bold dulu. Kemudian namanya bisa diganti ya. Namanya diganti, misalnya mau urut. Boleh, nggak usah lengkap nggak apa-apa. Kemudian
tanggal surat. Ini asal surat. Jadi boleh untuk label ini tidak lengkap seperti waktu kita bikin form, tidak masalah. Di sini misalnya nomor surat, suratnya, sifat, tanggal surat tadi sudah sini ya, tanggal terima. Harusnya mungkin di sini tanggal terima. Tanggal terima, di sini tanggal surat. Sifat juga ditengahkan, nomor surat kita tengahkan juga. Karena sifat surat ini cukup pendek tadi ya, boleh kita kecilkan. Caranya gimana? Dipilih dua ini, kemudian kita geser, kecilkan sedikit. Baru yang lainnya kita geser ke sebelah sini. Baik. Perihal. Tujuan surat, kemudian untuk disposisi juga kita bikin tengah. Sekarang kita simpan. Kemudian kalau kita coba view hasilnya, report view, maka akan terlihat seperti ini. Nomor urut, ini ya. Nah, ini nomor urut mau di rata tengah juga boleh. Jadi kita rubah lagi desain view. Untuk nomor yang ini kita rata tengah. Nah, seperti itu. Simpan. Jadi sambil dipantau, sambil dilihat apakah sudah bagus atau belum, masih memungkinkan untuk diperbaiki. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ini terpotong, nggak masalah, nanti bisa disesuaikan, dilebarkan lagi boleh. Karena ini masih latihan, jadi kita abaikan saja. Nah, selesai untuk pembuatan laporan. Jadi 3 komponen utama dalam membuat sebuah database, yaitu ada tabel, ada form, dan report. Itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian di bagian form, bisa masuk ke design view, kita bisa tambahkan beberapa tombol. Ya. Jadi caranya adalah kita pilih di bagian form ini, kita lebarkan sedikit. Kemudian Anda lihat di menu desain ini ada namanya button, ya. Diklik button, kemudian klik saja di dalam sini. Kemudian kita cari, misalnya saya mau nambahkan data. Untuk menambahkan data, kita lihat kategori yang ada. Di record navigasi ternyata tidak ada untuk menambahkan data. Di record operation ini ada, yaitu add new record. Jadi kita pilih yang menu ini ya. Jadi record operation untuk kategorinya, actionnya adalah add new record. Kita next. Nah, karena kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka kita ganti dengan teks saja di sini. Misalnya tambah data. Kemudian langsung tekan tombol finish. Selanjutnya tombol yang kedua, misalnya kita bikin tombol simpan. Tombol simpan ini juga ada di record operation, namanya save record. Nah, kita pilih ini, kemudian kita next, ganti di sini dengan simpan, finish. Sudah 2 tombol. Untuk pengaturannya nanti ya kita sesuaikan. Kemudian ada hapus. Nah, hapus berarti menggunakan delete record. Kita next, ganti namanya hapus. Kemudian tekan tombol finish. Selanjutnya kita mau cetak layar. Nah, cetak layar artinya hanya ingin dilihat di layar saja, jadi belum dicetak menggunakan printer. Di sini memang ada di record operation namanya print record, tapi kalau kita pilih ini, maka yang akan terjadi adalah dia akan langsung mencetak ke printer. Sedangkan kalau kita mau cetak layar, kita memilihnya di record operation dengan nama preview report. Kita next, di sini kita ganti misalnya namanya cetak layar. Finish, terakhir kita tambahkan tombol untuk keluar dari form.
Keluar dari POM berarti pilihannya ada di POM operation, yaitu yang close POM. Next, kita ganti tulisannya keluar, kemudian finish, selesai. Nah, tinggal kita rapikan, kita sesuaikan. Tombol keluar biasanya berada di pojok kanan, biar gampang dijangkau atau dipilih. Kemudian tambah data biasanya di paling kiri, disambung dengan simpan data, hapus, kemudian cetak. Silahkan disimpan kalau sudah menambahkan tombol, kemudian kita view. Nah, maka akan terlihat seperti ini ya. Kalau kita tambah, maka dia akan menuju ke record yang terakhir. Jadi sekali lagi, ini kan rekodnya ada 1, 2 record. Kalau kita pilih tambah data, dia akan menuju posisi yang ketiga. Nah, ini posisi yang ketiga. Kemudian kalau nanti kita sudah mengisi, boleh tekan tombol simpan. Kalau menghapus, nanti biasanya akan muncul dulu pertanyaan, apakah kita yakin ingin menghapus data ini? Kalau iya, kita pilih ya. Kalau belum yakin, ya bisa di-cancel dengan memilih tombol no. Sedangkan untuk cetak layar, begitu kita klik cetak layar, maka tampilannya akan langsung menuju ke laporan surat yang sudah kita buat tadi, beserta tanggal pembuatannya. Nah, selesai untuk pembuatan surat masuk dari tabel, kemudian form, dan juga laporan surat masuk. Baik. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan membuat laporan, dengan membuat tabel untuk surat keluarnya. Baik, untuk selanjutnya kita mencoba membuat surat keluar. Tabelnya di sini sudah saya siapkan, ya, untuk posisi surat keluar dibuatkan beberapa file seperti yang terlihat di layar. Kemudian kita simpan, kita close. Sekarang kita buatkan formnya. Jadi tabel sudah ada, sekarang kita buat formnya. Caranya sama, masih menggunakan form wizard. Kemudian perhatikan pada saat Anda ingin memindahkan available ke select field. Pastikan kita ingin membuat atau memasukkan tabel yang benar. Karena tadi ingin surat keluar, berarti pilihannya harus yang surat keluar juga. Kemudian pindahkan semua ke kanan. Kita next. Layoutnya masih menggunakan columnar. Kita next lagi. Di sini kita ganti namanya F, surat keluar, posisinya open. Langsung tekan tombol finish. Nah, sekarang kita coba membuatkan, misalnya suratnya tanggalnya hari ini, nomor surat 047 garis miring Stinas 11 misalnya ya, garis miring C garis miring 12 2022. Tujuan surat PT Along Perkasa, misal gitu ya. Sifat surat biasa saja. Perihalnya permohonan PKL mahasiswa. Pengirimnya adalah wakil ketua. Silakan disimpan. Kemudian selesai membuatkan form, boleh kita edit dulu. Jadi caranya bisa langsung di sini ya, klik kanan di sini, kita pilih design view. Nah, di sini kita ganti misalnya input data surat keluar. Nah, kita lebarkan dulu supaya cukup. Nah, kemudian untuk inputannya formatnya kita ganti tebal dan miring. Untuk posisinya ini tetap di rata kirikan. Kemudian di sini diganti juga nomor
berikut surat keluar misalnya, kemudian tanggal surat keluar, nomor surat, tujuan, sifat, kemudian perihal, dan yang terakhir adalah pengirim. Kemudian kalau sudah kita simpan, klik kanan lagi di sini untuk melihat, bisa klik langsung Form View. Nah, tampilannya sudah rapi kembali. Untuk tombol itu disarankan setelah membuat laporan saja. Kenapa? Karena kalau kita langsung bikin tombol di sini, nanti pada saat membuat cetak layar, kalau belum ada laporannya maka tidak bisa dipilih. Nah, jadi lebih bagus tidak dibuat dulu tombolnya. Setelah kita selesaikan bikin laporan dulu ya. Kita close all. Sekarang kita buatkan laporannya. Pilih report wizard. Untuk tabelnya sudah tepat ya, menggunakan tabel surat keluar. Kita pindahkan semua, next. Untuk bagian grup abaikan saja, next lagi. Untuk bagian di sorting kita pilih yang urut surat masuk saja, 1. Kemudian tekan tombol next. Ini tetap menggunakan tabular dan juga kalau mau diganti boleh pakai landscape. Kemudian kita next lagi, di sini kita ganti laporan surat keluar. Kemudian tekan tombol finish. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Langsung dirubah desainnya juga boleh, lihat desain view. Kita perbaiki dulu tulisannya di sini, misalnya laporan data surat keluar. Nah, yang di tengah ini formatnya kita tebal dulu, mungkin tebal, kemudian posisinya tengah. Jadi di sini diganti nomor urut, kemudian tanggal surat, kemudian nomor surat, tujuannya kita ganti juga, sifat, perihal, dan yang terakhir pengirim. Setelah itu kita simpan. Ini kita bikin tengah juga ya, supaya sama. Simpan. Kemudian klik kanan, kita report view. Maka tampilannya akan terlihat. Ini baru satu yang kita isi, makanya yang muncul juga hanya satu data. Jadi nanti pengembangan bisa diisi dengan beberapa data yang lain. Kalau sudah, kita close all. Sekarang kembali ke form surat masuk. Di form surat masuk, kita pilih desain view. Surat keluar maksudnya. Untuk form surat keluar, ini kita lebarkan dulu space-nya di sini. Kemudian kita buat tombol seperti yang pertama tadi ya. Diawali dengan tombol tambah dulu. Jadi pilih yang add new record. Next, kemudian kita pilih di sini tambah data. Langsung di finish. Kemudian pilih lagi simpan. Jadi masuknya di record operation, save. Next, kita ganti di sini dengan simpan data. Langsung di finish juga. Selanjutnya tombol hapus. Record operation, delete record. Next. Hapus. Finish. Kemudian cetak layar. Report operation, review report, next. Nah, karena kita membuatnya laporan surat keluar, jadi langsung dipilih yang surat keluar, next. Kemudian ganti di sini dengan cetak layar. Finish. Terakhir kita bikinkan tombol close atau keluar. Form operation, close form. Kita
ganti tulisannya dengan keluar, kemudian finish. Nah, kalau sudah, kita coba rapikan posisi-posisi tombol kita, misalnya seperti ini ya. Cetak layar di sini, kemudian tombol keluarnya taruh di sini. Nah, kalau mau pindah semua juga boleh, kita blok dulu, kemudian kita geser ke posisi yang sesuai. Kemudian kita rapikan lagi. Setelah itu simpan, kemudian kita view. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Kita cetak layar, lihat sudah, keluar, fungsinya sudah. Nah, untuk merapikan tampilan, kita bisa menggunakan satu tampilan utama, disebut dengan menu utama biasanya. Jadi caranya, kita pilih menu create, ya. Tapi kali ini kita memilihnya yang desain, form design. Nah, kita pilih form design. Kemudian kita tuliskan label dulu. Misalnya di sini, aplikasi, surat masuk, dan surat keluar. Ini, kemudian boleh kita tambahkan lagi, di copy paste saja, nama instansi misalnya ya. Kita sebutkan di sini, Nasional Banjarmasin. Formatnya boleh disesuaikan. Di rata tengah, ini juga di tengah. Baik. Nah, dari dua ini kemudian kita pilih seperti ini misalnya. Kemudian ukurannya boleh dibesarkan. Ini kurang lebar, kita lebarin lagi. Nah, ini misalnya ya. Nah, kemudian karena kita ingin kalau misalnya masuk ke menu sini, tinggal memilih formnya, maka kita bisa langsung memilih tombol. Jadi caranya gimana? Pilih di bagian desain. Karena bentuknya nanti mau buat tombol, kita pilih button. Kemudian klik di sini. Karena kita mau membuka form, berarti yang kita pilih adalah open form. Jadi maunya saya, nanti pada saat saya klik tombol ini, kita akan masuk ke form surat masuk untuk ngisi data. Berarti kita pilihnya yang open form. Next. Nah, kita pilih yang surat masuk dulu, form surat masuk. Next lagi. Nah, ini biarkan yang posisi bawah ya, open form, dan tampilkan semua rekodnya. Kemudian next lagi, kita ganti di sini. Surat masuk. Nah, kita klik seperti itu. Kita next, kemudian finish. Jadi ini jangan dirubah, walaupun di next jangan dirubah. Kita finish. Maka kita akan punya satu tombol namanya surat masuk. Ulangi langkah yang sama untuk surat keluar. Pilih lagi button, tombol, kemudian pilih form operation, open form. Tadi sudah surat masuk, sekarang kita pilih yang surat keluar. Next, masih sama. Nah, di sini diganti dengan surat keluar. Kemudian kita next lagi dan finish. Nah, kita sudah punya dua seperti ini. Kita coba rapikan. Kemudian biasanya di form utama kita nggak mau capek-capek masuk ke dalam form. Kita bisa cetak langsung di sini. Caranya sama, bikin form lagi, bikin tombol lagi maksudnya. Pilih di sini. Kita jangan form lagi ya, langsung masuknya ke report operation karena bentuknya tombol. Preview report, next. Ambil dulu surat masuk. Next. Ganti tulisannya dengan cetak surat masuk. Nah, seperti ini ya. Next dan finish. Dan satu lagi kita buatkan misalnya untuk surat keluar. Berarti pilihnya record operation, preview report, next, surat keluar, next, ganti di sini dengan cetak surat keluar. Next lagi, finish. Nah, paling terakhir kita buatkan satu tombol namanya tombol close. Jadi keluar dari semua tampilan ini. Bisa kita pilih
close form, next. Kita pilih di sini tulisannya misalnya keluar, finish. Ini disesuaikan. Misal seperti ini. Kalau sudah, bisa kita simpan dengan nama menu utama. Oke, jadi ini form adalah untuk tampilan menu utama. Sekarang kalau kita view, nah tampilannya jadi seperti ini. Kalau kita klik surat masuk, dia akan menuju ke form surat masuk. Kita keluar. Kalau kita masuk ke form ke surat keluar, maka dia akan menuju ke form surat keluar. Kemudian kalau kita cetak, surat masuk juga akan langsung muncul ini. Cetak surat keluar, dia juga akan muncul seperti ini. Keluar, berarti dia keluar dari aplikasi. Nah, itu mungkin yang bisa Anda lakukan nanti dalam membuat database surat masuk dan surat keluar. Bisa juga di sini kalau kita lihat tampilannya terlalu lebar ya. Nah, Anda bisa ngatur. Jadi caranya gini, kita masuk ke design view, kemudian lihat di bagian property set, ya, di bagian property set, pilih posisi apa namanya kolom di sini dengan posisi form. Jadi yang dipilih adalah form. Form, lihat di bagian other ada namanya pop up. Nah, bagian pop up ini kalian atau Anda buat jadi yes. Nah, rubah jadi yes untuk form other pop up. Di yes kan, simpan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merubah tampilan kita jadinya seperti ini. Nah, jadi minimalis. Ya. Dan ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi satu persatu harus kita perbaiki. Contoh, surat keluar kita desain dulu, property set-nya sudah aktif, kemudian bagian form, other, dipilih yes. Simpan. Kemudian kita tutup. Untuk surat masuk juga sama, desain view, pop up-nya kita yes-kan juga, simpan. Kita tutup. Kemudian untuk laporan juga sama, laporan kita desain view juga. Tapi pilihan yang di sini bukan form lagi, tapi report. Ya, yang dipilih report. Kemudian pop up-nya juga dibuat yes, simpan. Terakhir untuk surat masuk, ini juga kita desain view, pop up report-nya dibuat yes juga. Nah, kalau kita simpan, sekarang kita tutup semuanya. Nah, sekarang saya masuk ke menu utama. Kalau saya klik surat masuk, maka tampilannya lebih kecil seperti ini. Dan kita lebih gampang menuju tombol yang di bawah. Ya, jelas ya? Nah, kemudian kalau kita memilih surat keluar juga sama, tampilannya jadi kecil. Cetak surat masuk, tampilannya juga langsung seperti ini dan kita bisa langsung tutup di sini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan close close report seperti tadi. Cetak keluar juga sama seperti ini dan terakhir kita bisa tekan tombol keluar. Nah, demikianlah pembuatan aplikasi sederhana untuk pembuatan surat masuk dan surat keluar. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi latihan yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.